Jangan langsung dicuci, dibersihkan. Mau pakai tisu jangan. Sampai dia jilatin, oh dia jilatkan. Gimana? Kita lihat ibu-ibu, subhanallah, kadang-kala anaknya kotor ya habis makan, sama ibu itu dibersihkan tangan anaknya dengan mulut. Dan itu sunnah. Tapi jangan di warung jamaah ya. Makan bareng sama istrinya di warung, habis makan, ya Allah, suruh jilatin. Nggak perlu, jangan. Di rumah berduaan, bang, jangan dibersihkan dulu bang, kasihkan sama anak tangan bang. Syuh, ini Nabi jamaah, subhanallah ya. Kita bicara sunnah dan sunnah itu indah jamaah. Oke, itu kalau di tempat makan. Ketika naik kendaraan, Rasulullah SAW begitu romantisnya. Ketika Sofiyah mau naik ontanya itu tinggi kan. Nabi itu menjadikan lututnya sebagai anak tangga buat Sofiyah. Sofiyah naik ke lutut Nabi untuk naik ke kendaraannya. Sekali-kali pas naik mobil, bukakan pintunya, Dek, naik sini. Allahu Akbar jemaah. Ustaz, nggak punya mobil Ustaz, punya motor. Gimana kalau romantis naik motor jemaah? Bukakan helmnya, Dek, anak yang bukakan helmnya. Allahu Akbar, indah hidup ini jemaah. Kalau kita ikut sunnah Nabi, insya Allah kapal-kapal yang mau karam itu bangkit lagi. Karena perempuan itu butuh pujian, butuh sanjungan, butuh dihargai. Terkadang suami-suami ini, nih masalah lain, ngomong sama istrinya, berbicara, ngobrol sama istrinya. Nabi itu kalau masuk rumahnya, subhanallah, beliau itu duduk sama istrinya, ngobrol sama istrinya, sama Maimunah, sama Aisyah, ngobrol. Karena istri butuh curhat. Jangan mengatakan aku sudah sibuk di luar. Si istri 24 jam nungguin, ngurus anaknya semua, nggak berjumpa dengan orang. Sedangkan kita udah ngobrol sama teman kita, sama macam-macam. Maka masuk ke rumah, Nabi SAW ngobrol sama istrinya, duduk sama dia. Mungkin ada masalah atau ada yang perlu dibincangkan, ngobrol. Karena dia butuh dengan hal itu. Kita yang harus memberikannya. Kalau kita tidak memberikan, si istri akan cari di luar. Karena gelas itu kalau kosong mesti ada yang ngisi. Kalau kita tidak mengisinya, orang lain yang akan mengisinya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di kamar mandi, beliau mandi bareng sama istri. Rebutan jamaah. Antum kalau tahu rumahnya Nabi itu kecil, 5x5 mungkin semuanya. Mandi bareng dari pakai satu ember ya, rebutan sama Aisyah gayung. Aisyah mengatakan, dakli ya Rasulullah, sisakan buat aku wahai Rasul ya. Masya Allah, siapa yang hari ini mandi bareng sama istrinya, nak kasih hadiah. Antum, bukan aib jamaah. Aisyah cerita Nabi, aku mandi bareng sama Nabi, itu aib? Enggak aib. Itu sunnah. Sekarang mandinya sendiri-sendiri. Bahkan kalau suaminya mandi, jangan lama-lama bang. Tungguin nih loh. Ente mandi, bismillah. Ini sunnah. Ini sunnah bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama istrinya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berusaha memanggil istrinya dengan nama-nama yang indah. Beliau memanggil Aisyah, terkadang beliau memanggilnya dengan mengatakan, ya Aish, wahai Aish, ya muwaffaqah, wahai wanita yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Panggilan-panggilan yang indah. Biasanya kita tahun pertama Masya Allah, cinta dan sayang. Tahun kedua, ketiga, awalnya taman-taman bunga, tahun kedua jadi kebun binatang. Apa ya? Sampai habis tuh nama-nama di kebun binatang selesai. Maka nggak boleh gitu. Rasul SAW mengatakan al-kalimatut thayyibah shadaqah. Kata-kata yang baik itu sedekah. Dan siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah? Nabi mengatakan ibda biman ta'ud. Kalau kamu sedekah, mulai dengan orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Istri kita.
Kalau mau ngomong sama istri kita, gunakan kata-kata yang indah. Kalau ribut-ribut sama istri, tulis surat. Tulis surat sama istrinya. Mungkin sekarang pakai apa? Pakai SMS atau apa, tapi kurang enak kalau SMS. Antum tulis surat sama istrinya. Taruh di bawahnya bantal. Antum berangkat kerja. Kalau mungkin istri lagi sakit hati sama kita, insya Allah dia ketika bersih-bersih kamarnya, hati-hati, nggak boleh pembantunya yang bersih-bersih. Kalau pembantunya yang bersih-bersih nemu surat, waduh, ini majikanku lagi. Jangan. Jadi ibu-ibu tolong tempat tidur, rumah atau kamar tidur suami istri itu jangan sampai pembantu masuk ke sana. Kalau bisa jangan. Jadi si suami akan tahu kalau yang mengatur kamar ini istrinya. Dia akan kebayang-bayang. Kemudian yang kedua, ketika bikinkan teh atau minuman istrinya, jangan pembantu yang bikinkan. Supaya suami tahu bahwasanya tangan istrinya yang bikin itu. Ketika istri yang bikin, si suami ngomong subhanallah. Dia masuk ke warung, kata dia, nggak ada minuman yang lebih enak daripada bikinan pembantuku. Masa itu yang kita inginkan? Enggak lah. Yang kita mau dia ngomong lebih enak daripada bikinan istriku. Dan itu yang seharusnya dilakukan oleh suami. Jadi ketika ada masalah, kirim surat sama istrinya. Ngomong kadang-kala sudah nadanya tinggi, berhenti, diam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada sebagian dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian yang mereka adalah musuh bagi kalian. Terus gimana? Fahdharuhum. Hati-hati menghadapi mereka. Tapi wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi jika kamu memaafkan mereka, wa in ta'fu wa tasfahu, enggak marahin mereka, wa taghfiru, dan mengampuni mereka, dosanya ditutup, fa innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha pengampun dan Maha pengasih. Jadi suami ketika istrinya berbuat salah, wajar ingat, maafkan dia. Berapa kali maafkan? Ingat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini pernah ditanya tentang pembantu, budak. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kam na'fu an khadim?" Berapa kali kita memaafkan pembantu? Budak ya, yang dia beli pada masa itu. Rasul diam. Sahabat itu tanya lagi, "Ya Rasulullah, kam na'fu anil khadim?" Berapa kali kita memaafkan pembantu? Diam Nabi. Sampai ketiga kali dia bertanya, "Ya Rasulullah, kam na'fu anil khadim?" Berapa kali kita memaafkan pembantu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 70 marrah. U'fu anil khadim fi kulli yaumin 70 marrah. Maafkan pembantu budak itu setiap hari 70 kali. Bayangkan jemaah. Ini perintah yang begitu agungnya. Islam itu menghargai pembantu. Dia berbuat salah, wajar, namanya pembantu. Biasanya tuh ibu-ibu marah terus sama pembantunya. Yang cuci piring pecah, ya, ribut, dimarahin, dipotong gajinya. Padahal kalau dia yang cuci piring juga pecah. Sama. Namanya cuci piring licin ya, piar. Pecah nggak sengaja. Maka tatkala itu Nabi mengatakan maafkan dia 70 kali. Kalau itu budak pembantu, bagaimana dengan istri kita? Berapa kali kita maafkan dia? Lebih dari itu jemaah. Ingat, dia dari tulang rusuk yang bengkok, yang bagaimana kita bisa membuat dia itu betah di rumah kita. Perempuan kenapa sering ingin keluar? Kenapa? Karena dia tidak betah di rumahnya. Si suaminya masuk ke rumahnya, al-hadirul ghaib, ada dan tiada. Masuk rumahnya langsung sama HP-nya. Subhanallah, si istri nungguin. Ini termasuk apa ya? Termasuk bahaya jemaah. Seharusnya ketika masuk rumah selesai hubungan kita. Waktunya buat keluarga sudah. Ya memang, udah di luar, masa di rumah disibukkan dengan pekerjaan.
Nikmat ya. Saya pernah berjumpa dengan seorang kapten di pelayaran. Dia ngomong, ana sampai sekarang nggak punya HP. Kenapa kata dia? Soalnya mereka bikin ruwet ana. Ana kalau sudah pulang sudah. Orang kalau mau hubungin ana, fadol datang ke ana. Karena dia ingin ada privasi di rumahnya, buat keluarganya, buat anak-anaknya. Berapa banyak orang tua yang tidak perhatian sama anaknya. Anak kehilangan kasih sayang bapaknya, kasih sayang ibunya sama. Subhanallah jamaah. Saya pernah naik mobil juga, suami istri di belakang, saya di depan. Itu suami istri satu-satu pegang HP. Subhanallah. Terkadang di ruang tamu, suami istri pegang HP, anaknya juga pegang HP. Ini rumah tangga apa ini? Seharusnya duduk bersama, ajak anaknya main. Bayangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu balapan lari sama Aisyah. Balapan lari. Kenapa? Karena butuh. Aisyah memerlukan hal itu, istri memerlukan hal itu, jalan-jalan juga perlu. Balapan lari, bayangkan jemaah. Nabi nggak malu balapan lari sama istrinya, kalah. Nabi kalah. Ketika Aisyah masih kecil ya, wah, disalib sama Aisyah. Ketika Aisyah sudah mulai berisi, ingat kembali lagi, ketika wanita itu dilihat dari kecantikannya, kecantikannya akan berkurang. Dia akan bertambah gemuk ya, nggak bisa sudah. Itu sudah kodratnya. Ketika Aisyah sudah mulai agak gemuk, balapan lari sama Aisyah, kalah Aisyah. Nabi mengatakan satu-satu. Ini samain dulu. Subhanallah. Ketika istri kita perlu sesuatu, kita naik mobil, istri kita minta, bang, ana mau beli sesuatu bang. Berhenti nggak kita? Nabi subhanallah memberhentikan pasukan perang. Pasukan perang diberhentikan untuk mencari kalungnya Aisyah yang jatuh. Kalungnya beberapa dirham tuh harganya, tapi diberhentikan pasukan perang. Apa kita nggak memberhentikan mobil kita untuk kesenangan istri kita? Mungkin dia ingin beli sesuatu ya, berhentikan, berhenti bismillah. Kita ingat sama Nabi, kalau pasukan perang diberhentikan apalagi cuma kita mungkin sibuk ya, bismillah. Kemudian ingat Rasulullah SAW mengatakan tahadu tahabu, kalian saling berbagi hadiah, insya Allah kalian akan saling mencintai. Berbagi hadiah itu sama orang lain, apalagi sama istri kita. Siapa yang bulan ini memberikan hadiah kepada istrinya? Hadiah ya, bukan kitab. Abri kitab kepinin, itu berarti suruh belajar istrinya. Hadiah itu ya kalau bisa yang kuning-kuning, emas lah. Perempuan itu masya Allah kalau melihat emas matanya langsung kuning gitu. Betul nggak ibu-ibu? Bapak-bapak yang bilang betul. Kalau nggak mampu suaminya nggak harus emas, beli emas muda. Emas muda berapa sekarang jemaah? Ya apalah yang dia mampu. Nggak bisa lagi belikan aksesoris, bungkus ya. Belikan hadiah bungkus dan tulislah kata-kata cinta sayang aku, ya Allah, nggak bisa memberikan yang terbaik buat engkau, kasihkan kepada istrinya. Subhanallah, itu akan membuat rumah tangga kita akan kembali berbahagia. Karena Nabi mengatakan tahadu tahabu, kalian saling berbagi hadiah, kalian akan saling mencintai. Istri pun seperti itu. Ketika dia memiliki rezeki, dia belikan sesuatu, apalah buat suaminya, baju, mungkin dia punya rezeki lebih, dia belikan suaminya jam kayak, atau cincin, atau apa, dia berikan kepada suaminya. Dan itu insya Allah akan membuat suaminya nggak akan lupa sama istri. Berangkat pakai jam, masya Allah, jam ente bagus. Nih hadiah dari istri anak. Allahu Akbar. Siapa yang jamnya hadiah dari istrinya? Anak kasih. Fadhal. Masya Allah. Betul. Ya. Nah, ana ada hadiah lagi nih, terakhir nih. Siapa yang HP-nya dibelikan istrinya? Masya Allah. Fadhal. Hah? Bener. Dah. Antum. Fadhal satu nih. Masya Allah. Ternyata banyak istri-istri yang soleh aja. Tapi bukan istrinya yang kerja ya, suaminya tetap kerja gitu kan. Nah kemudian ingat kepada para istri, jadilah wanita terindah buat suami.
Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Allati idza nadharta ilaiha sarrat." Yang kalau kau memandang kepadanya, hati suami akan tentram. Bayangkan ibu-ibu ya, suami ini keluar rumahnya, dia kerja, dia melihat pemandangan yang macam-macam. Dia melihat wanita dengan pakaian yang na'udzubillah. Dan kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalau orang laki melihat wanita kemudian syahwatnya timbul, apa kata Rasul? Falyarji ila ahli, pulang ke rumahnya. Assalamualaikum. Istrinya rambutnya lagi dia apa? Yang di sininya pakai putih-putih apa dengan sutilnya gitu kan. Dibuka, "Bang, kenapa pulang, Bang?" Itu dia. Ya Allah, si suami lagi nggak nafsu nih lihat istri. Tuh, kalau itu perintah Nabi, suruh pulang, suruh jumpain istrinya. Maka istri itu harus lebih cantik dari wanita yang di luar, harus lebih cantik. Dan kalau ada anak-anaknya hati-hati. Malam-malam ketika anaknya sudah tidur semua, ganti kostum. Boleh ganti kostum. Boleh nggak seorang istri menari untuk suaminya tanpa musik? Boleh nggak si istri menari untuk suaminya tanpa musik? Boleh. Nah, jamaah itu subhanallah ya. Si suami ini butuh hiburan. Dan hiburannya di rumahnya. Dia tahu yang di luar semua haram. Dia punya satu yang halal. Ternyata yang halal bau bawang. Susah kalau itu. Maka tolonglah ya. Jadi ibu-ibu di rumah usahakan jangan pernah suaminya memandang rumah itu kocar-kacir, amburadul. Kalau amburadul boleh rumahnya amburadul, tapi kamar tidurnya nggak boleh. Jadi suami udah capek bukain pintu masuk kamar, langsung bisa istirahat. Pijet suaminya itu. Subhanallah, bagaimana Aisyah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali-kali si istri tidur di pangkuan suaminya. Suami tidur di pangkuan istrinya. Nabi tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala an Aisyah wa an ummil mukminin radhiyallahu taala anhum. Maka insyaallah dengan seperti itu Allah Subhanahu wa taala yang pertama akan meridhai kita. Karena kita bertanggung jawab akan istri kita. Dan akan meridhai rumah tangga kita. Dan akan tumbuh di rumah kita generasi-generasi yang soleh dan soleha. Karena rumah tangganya baik. Bapak ibunya tentram. Kalau ada masalah sama istrinya, jangan pernah ribut di depan anak. Jangan pernah. Kalau harus memarahi istrinya, tunggu sampai tidur semua. Atau panggil istriku. Apa ada perlu? Yang tadi kau lakukan itu gak benar. Bisik-bisik sama istrinya. Insya Allah dengan seperti itu ya, harapan kita rumah tangga kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat pertama buat saya. Yang tulang bengkok orang laki itu harus waspada, jangan terlalu dibiarkan. Nanti itu kembali bengkok. Nah, ini ada peringatan. Jadi ingat Nabi mengatakan perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Seperti itu kodratnya. Tapi bukan berarti dia itu dibiarkan bengkok. Ya kita berusaha untuk meluruskannya. Dan ibu-ibu pun berusaha untuk memperbaiki dirinya. Karena bukan berarti ya udah anak seperti ini memang. Ya enggak, kau punya kewajiban. Karena kita tahu kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Kenapa? Kenapa kebanyakan penghuni neraka wanita? Yakfurnal ashir wa yukthirnal la'na. Karena dia itu banyak sekali tidak bersyukur kepada suaminya dan banyak melaknat ya. Maka hati-hati para wanita, terimalah suamimu apa adanya. Jangan melihat kepada suami tetangganya, suami ikhwan lain, tapi lihatlah kepada suami. Ini suamiku, aku harus terima. Ana pernah dapat SMS dari Pamekasan insyaallah. Seorang wanita yang mengatakan, "Ya Ustaz, ana ini mau cerai sama suami ana. Ana sudah 17 tahun menikah. Ribut terus." Ana ngomong, subhanallah, anti 17 tahun ribut terus, bisa bersabar, lanjutkan. 17 tahun bisa sabar, nanti mau apa? Bismillah, mungkin umurnya tinggal 2-3 tahun.
Bismillah. Para jamaah, ini ada beberapa pertanyaan. Kalau ana bisa jawab, ana jawab. Kalau nggak bisa jawab, ya minta maaf. Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana akhlak seorang pemuda bila menghendaki pernikahan, di mana ada perbedaan dengan kedua orang tuanya? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seorang pemuda mau nikah, mungkin bapak ibunya nggak setuju sama calon yang ingin dia nikahi. Mungkin seperti itu pertanyaan ini. Gimana sekarang menghadapi orang tua? Bujuk keduanya. Bagaimana cara membujuk orang tua kita? Dengan kita berbakti sama orang tua. Tunjukkan ketika kita ngaji, ketika kita kenal sunnah, akhlak kita semakin baik. Semakin kita berbakti sama orang tua kita, yang mungkin dulunya kita pernah angkat suara, sekarang jangan pernah angkat suara. Dan kalau ngasih orang tua, ngasih tahu orang tua, ingat jangan pernah nyuruh, tapi memohon bahasanya itu. Kalau bisa umminya, ummi, kalau anak bisa minta ummi kerudungnya, ya yang besar lah minta sama abah sama umminya, karena itu termasuk akhlak. Nabi Ibrahim minta kepada bapaknya, dipanggil ya abati, wahai ayahanda, wahai ayahandaku. Itu termasuk akhlak. Insya Allah kalau orang tuanya nih lihat anaknya berbakti, dikasih. Pernah seorang ustadz mau nikah dengan wanita, mu'allaf ustadz ini nikah dengan wanita yang kerudungnya panjang. Ibunya nggak setuju. Ibu nggak setuju kalau nikah dengan wanita yang kerudungnya panjang. Akhirnya si anak ini ngomong sama ibunya, wahai ibunda, ana mau ngomong nih, Bang. Kira-kira kalau seorang wanita itu tidak taat dan patuh kepada penciptanya, kepada yang memberikan mata kepada dia, memberikan jasad kepada dia, memberikan mulut, hati, jantung, semua kepada dia, nggak taat, apa mungkin dia taat sama ana, Mi? Apa mungkin dia taat sama suaminya nggak ngasih apa-apa sama dia? Maka alhamdulillah ibunya terus berpikir, iya ya, kalau sama Rabbul Alamin, Allah tabaraka, dia nggak taat, apa kira-kira mau taat sama antum? Antum kasih apa? Kasih mata, kasih tangan, kasih kaki, kasih duit tiap bulan ya kurang. Maka hati-hati jamaah. Maka berusahalah untuk membujuk orang tuanya dengan kata-kata yang santun. Semoga dibukakan pintu hati orang tuanya. Kemudian bagaimana akhlak seorang bapak yang masih memiliki istri dan anak sementara bapak atau suami tersebut mau menikah lagi? Poligami. Insya Allah kalau poligami harus minum dulu. Alhamdulillah. Poligami boleh dianjurkan, tapi dengan satu syarat, adil. Ketika seorang ingin menikah kembali, menikah yang kedua, yang ketiga, ingat dia itu mengundang badai dan dia harus siap menghadapinya. Ketika badai itu datang, dia harus siap menghadapinya. Rasul SAW punya istri lebih dari satu. Istrinya itu ribut. Sampai ada dua kubu di antara istri-istri Nabi. Bayangkan, sampai Nabi itu pernah mengharamkan asal, mengharamkan madu. Sampai turun tuh, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagi engkau? Engkau mengharapkan keridhaan para istrimu. Karena memang ya begitu wanita. Dan kita wajib berbuat adil, wajib berbuat adil itu. Karena Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahid, cukup satu. Kalau takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Maka seorang suami yang ingin menikah kembali, lihat kira-kira dia bisa berbuat adil apa enggak. Ada suami-suami yang punya istri satu nggak karuan, istrinya satu nggak bisa didik, mau kawin lagi dia. Dan ingat yang kedua, kalau mau cari istri yang kedua itu jangan sampai mencari istri yang tidak soleha, ribut yang akan terjadi. Carilah yang soleha. Kemudian berusaha untuk menenangkan hati istrinya. Biasanya kalau istri
Pertama, suaminya kawin lagi itu, kadangkala istri pertama itu kabur. Ada nggak yang kabur? Keluar dari rumah, pulang ke rumah orang tuanya. Si suami berusaha untuk datang ke sana menjemputnya. Dia minta maaf sama orang tuanya, sama mertuanya. Jadi ingat, kalau dia bisa berbuat adil ini panjang sekali kalau kita mau bicarakan. Ada seorang ustadz ketika dia mau kawin, mau poligami, dia baca 3 kitab. Jadi yang mau poligami ini, tolong baca kitab-kitab tentang poligami, dipelajari sebelum dia berpoligami. Karena nggak gampang jemaah. Orang yang tidak adil akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi rusuknya miring. Orang-orang kelihatan nih fulan. Karena ada orang-orang yang pura-pura adil. Pura-pura adil, tapi Allah tahu dia tidak adil. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada sebagian orang yang melaksanakan walimah jaraknya jauh, lama dari hari pernikahan. Bahkan ada yang sampai istrinya sudah dalam keadaan hamil. Bagaimana hukumnya? Nggak masalah walimah itu ya. Walimah itu nggak harus pas hari pernikahannya. Kadangkala orang itu nggak mampu. Abdurrahman bin Auf itu walimahnya setelah nikah. Abdurrahman bin Auf ketika berjumpa nama Nabi, kelihatan udah ada bekas pengantennya di tangannya ya. Mahyam ya Abdurrahman. Ada apa kau Abdurrahman? Tazawwajtu ya Rasulullah. Aku baru kawin. Lihat, Nabi nggak tahu Abdurrahman kawin. Jadi tidak perlu semua orang itu tahu ketika kita kawin. Ya tapi kita ya harus umumkan, harus ada undangan ya, harus seneng-seneng, itu ada. Maka Nabi memberikan arahan kepada Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisyatin, berwalimahlah walaupun dengan seekor kambing. Kalau memang mampunya setelah hamil nggak masalah. Tapi ingat, walimah itu bukan duduk di kuadi jemaah, bukan. Duduk di kuadi, perutnya udah gede gitu kan. Perempuan ini gimana nih kawin ini? Udah hamil gitu kan? Enggak. Walimah itu artinya undang-undang makan, ya berbagi kebahagiaan. Itulah walimah. Seperti itu yang namanya walimah, ya seneng-seneng, ya yang namanya suami istri pakai baju bagus. Itulah yang namanya walimah, nggak masalah seperti itu. Tapi bukan berarti harus duduk di kuadi. Tadi kita katakan dan tidak harus mewah. Tinggal panggil apalah sate, bakso, insya Allah boleh jadi walimah. Masya Allah, nih saya seorang duda beranak 4 yang berusia 43 tahun. Ada seorang ikhwan menawarkan kakaknya yang berusia 45 tahun yang insya Allah baik agamanya dan bersedia merawat dan mendidik anak saya Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz? Karena Ana mempertimbangkan anak-anak yang masih kecil, yang butuh seorang ibu yang kuat, dan juga semakin dekatnya si akhwat ini dengan masa menopause. Rasul SAW menikah dengan Khadijah berapa umurnya? 40 tahun. Dan punya anak berapa? Punya anak berapa dari Khadijah? Jadi kalau pertimbangan saya, bismillah, nikahlah dengan akhwat itu. Biasanya jamaah masa menopause bisa diatur. Karena Rasul SAW istrinya sebagian itu umurnya hampir 60 tahun. Saudah. Subhanallah. Apalagi kalau pertimbangannya pertimbangan anak-anak ya, insya Allah nggak ada masalah. Bismillah. Kalau saya rasa istikharah dan bismillah. Apalagi orang anak perempuan itu anak yang solehan. Barakallahu fikum. Saya mau nanya, akhir-akhir ini suami saya kalau marah omongannya sering menjurus ke talak. Ada subhanallah, hati-hati ya. Suami itu kalimat talak ini harus dihapus dari kamus kehidupan dia. Dihapus, di-delete. Nanti kalau butuh baru di recovery ya. Di-refresh itu. Kalau sudah di-delete dulu, dihapus dulu kata-kata itu. Karena kalau kita sudah hafal kata-kata itu, marah sedikit, hati-hati, cerai entah itu. Ente nanti cerai. Anak ceraikan nanti. Dihapus kata-kata itu.
Dan gimana kalau suaminya ini, sikap suami saya dalam agama nggak boleh. Kalau ente berbuat ini cerai, ente berbuat ini cerai, nggak seperti itu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bergaul dengan istrinya. Bagaimana perasaan istri berada di rumah yang isinya cerai? Bagaimana dia akan melayani kita? Kalau ada kesalahan, diperbaiki istrinya. Kalau punya kesalahan, dimaafkan. Terkadang kita harus menutup mata kita terhadap istri kita. Mungkin dia masak nggak enak ya kita tutup mata. Bismillah lah. Sekali mungkin dia lupa atau gimana. Jadi kalau suaminya mengatakan akan menceraikan, maka belum bercerai. Tapi kalau sudah mengatakan engkau cerai, engkau aku ceraikan, maka sudah jatuh talak. Tapi kalau menyindir, maka di sini kembali kepada niat. Kira-kira dia niat enggak ya. Biasanya suami yang seperti ini, hati-hati. Mungkin dia punya dosa di luar sana. Dia punya dosa di luar rumahnya sehingga rumah tangganya hancur. Kalau sudah ribut, koreksi diri kita, banyak istighfar, kembali kepada Allah. Kita minta kepada Allah, insya Allah rumah tangga kita akan kembali berbahagia. Karena memang jamaah, terus terang dosa itu salah satu dampak buruknya menghilangkan keharmonisan di rumah tangga kita. Nah, waktu itu paginya kami habis berhubungan intim dan kami berdua sama-sama belum suci. Setelah itu saya ngomong sama istri saya masalah yang sedang kami hadapi, tapi istri saya tidak meresponnya. Akhirnya saya marah dan keluar kata talak lagi. Allahu Akbar. Gara-gara itu talak cerai. Kadangkala istri kita itu pikirannya lagi ada di mana ya. Pernah ada seorang syekh cerita. Jadi si suaminya ini ngomong sama istrinya lagi di dapur. Dek, masak ayam dek ya, kata dia. Si istrinya ngomong, iya masak ayam mas, kata dia. Istrinya jawab. Si suaminya ngomong, dek masak ayam dek ya. Si istrinya ngomong, iya bang masak ayam bang, gitu kan. Jerit si suaminya, dek masak ayam ya. Iya bang, dari tadi anak ngomong iya. Yang kopok ini siapa jemaah? Hah? Suaminya, si istri jawab dari tadi, tapi si suaminya nggak dengar gitu ya. Terkadang kita salah paham, maka menghadapi masalah sama istri jangan mudah-mudah ngomong cerai. Mungkin istri kita ada masalah, mungkin ada yang dia pendam, maka tatkala istri kita tidak merespon, ya kita tegur dia. Dia tolonglah kalau aku ngomong didengerin ya. Seperti itu. Ini talak. Jadi menurut jumhur talak itu sudah jatuh dan jadi talak yang kedua kalau dia sudah pernah menjatuhkan cerai kepada dia. Jadi dia ini sudah pernah mentalak, kemudian rujuk terus talak lagi. Oh jamaah, pertanyaannya dari sini jamaah. Ana baca separuh berarti. Nah ini di luar dia mengatakan cerai. Kemudian dia rujuk lagi, perkawinannya baru 2 tahun. Baru 2 tahun jamaah. Dia pernah mengatakan cerai, kemudian pas menginjak 6 tahun, ya ini, dia pernah mengucapkan cerai lagi, maka sudah jatuh talak yang kedua. Masih bisa dirujuk, tapi bertakwalah kepada Allah dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini yang bisa Anda baca ya. Apakah benar Ustadz perahu-perahu yang karam itu merupakan korban misi terbesar iblis? La'natullah menggoda manusia. Nah, salah satu misi terbesar iblis adalah mengaramkan rumah tangga. Karena dia tahu kalau sudah broken home ya, seluruh rumah tangga ini pisah, siapa yang akan jadi korban? Anak-anak. Beda dengan istri yang ditinggal mati suaminya. Beda. Tapi kalau sudah terjadi pertikaian, perceraian, kemudian ribut ya, tidak dengan cara baik-baik, itu di situ iblis telah main.
Dan kita harus hati-hati dengan hal itu. Karena masa depan anak-anak kita yang dipertaruhkan. Ini Ustadz tadi setelah menerangkan soal undangan tidak boleh mewah langsung. Ustadz menjelaskan kalau orang yang diberi kelebihan boleh dengan 20 ekor kambing. Ana khawatir dipahami undangan juga boleh mewah karena ada pemahaman buat orang kaya tidak ada mubadzir karena mampu. Subhanallah. Mubadzir itu sesuatu yang dibuang. Undangan itu dibuang apa enggak? Dibuang. Kecuali tadi yang saya katakan, undangannya itu bermanfaat. Undangannya itu kalender umpamanya, atau undangannya itu doa pagi sore. Dia bikin undangan di doa pagi sore itu bermanfaat. Maka itu nggak masalah. Tapi kalau undangan yang berlebih-lebihan yang mengeluarkan uang banyak dan dibuang tetap mubadzir. Tetap mubadzir. Sebagaimana memotong 20 ekor kambing pun mubadzir kalau nggak dimakan. Jadi mubadzir. Jadi yang bermanfaat lah, berusaha untuk memberikan manfaat. Nah, Ustaz, bagaimana memperkenalkan calon suami kepada orang tua yang masih menilai orang dari harta dan pekerjaan? Dan bagaimana bila seorang janda ingin menikah lagi dan dihalangi oleh orang tua, apa yang harus dilakukan? Gimana caranya, jamaah? Ya, kita harus dekat sama orang tua kita. Orang tua ketika melarang anaknya untuk menikah dengan suami yang seperti itu, apa tujuannya? Kebahagiaan anaknya. Dia berpikir anaknya kalau menikah dengan suami yang miskin akan susah hidupnya. Maka si anak harus datang kepada orang tuanya, mengatakan, "Umi, kebahagiaan itu bukan di harta, Mi. Umi rela anak dapat suami yang kaya raya tapi dia mukul anak. Tapi dia minum minuman, tapi dia jarang ke rumah. Ahsan Mi ini fulan walaupun fagar dan akhlaknya mulia." Pelan-pelan lah untuk membujuk orang tuanya, insya Allah dibukakan pintu hatinya. Kalau ini orang tua menghalangi putrinya nikah lagi, padahal dengan orang yang soleh, jangan apalagi janda, maka wanita ini boleh berangkat ke mahkamah untuk menjelaskan kondisi dia. Dan kalau orang tuanya tetap tidak mau menikahkan, maka akan kembali kepada wali hakim nantinya. Para jamaah, kayaknya saya sudah capek nih jamaah. Jam berapa ya? Nah, ini pertanyaan bagus ini ya. Ustadz, ada seorang istri dari seorang suami yang mempunyai keluarga jauh sekali dari agama. Mertua ana suka sekali ikut campur dalam rumah tangga kami. Dan kemarin mertua ana bilang ingin tinggal bersama kami. Bahkan ana menolaknya Ustadz. Mengingat mudaratnya sangat besar bagi kehidupan dunia dan akhirat kami. Mertua ana masih sangat muda dan alhamdulillah masih sehat. Ya, berkaitan dengan hal ini peringatan buat para orang tua. Ketika dia sudah menikahkan anaknya, dia itu sudah menyerahkan anaknya kepada suaminya. Tapi kalau lelaki itu nggak diserahkan, beda dengan lelaki itu tidak diserahkan. Tapi tetap orang tua tidak boleh ikut-ikut campur masalah keluarganya, masalah anak dan istrinya. Istri anak kita pun ribut sama anak kita pun nggak ikut campur. Kalau mau ngasih nasihat sama anak kita, ngasih nasihat dengan cara yang baik, tapi jangan ikut campur. Terkadang kita itu membawa bensin, kita membakar mereka. Insya Allah mereka sudah dewasa. Mereka sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Kalau memang perlu nasihat, ya berikan nasihat dengan cara yang santun. Bagaimana sekarang kalau istrinya ini menolak tinggal sama mertuanya? Boleh. Termasuk hak istri untuk tidak dikumpulkan dengan orang tua suami kalau itu bermudarat. Kalau itu mudarat. Kecuali ada syarat dari suaminya ketika awal sebelum menikah. Allah mengatakan, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna." Tempatkan mereka di tempat yang kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Wala tudarruhunna. Tapi jangan membahayakan mereka. Membahayakan mereka ini termasuk mengumpulkan si istri sama madunya umpamanya,
Si istri sama mertuanya kadang kala jamaah gara-gara kumpul satu rumah ribut terus. Karena ibu kita itu ingin istri kita meladeni kita seperti ibu kita meladeni kita. Dan gak mungkin. Masakannya kok gak enak macem-macem. Kemudian kalau tinggal satu rumah itu terkadang tidak bisa romantis. Gak bisa romantis. Karena apa? Umpamanya mau pakai baju seksi, ada ibunya. Gimana mau pakai baju seksi? Mau jemput, mau bukain pintu, ya nggak bisa. Karena ada orang tuanya. Tapi tetap kalau memang orang tuanya tidak mampu, berusaha untuk bersabar. Dan kalau nggak bisa, takut rumah tangganya hancur gara-gara itu, sewakan buat orang tuanya rumah yang dekat sama kita. Dekat sama rumah kita, jadi kita masih bisa memperhatikan orang tua kita, berbakti sama dia. Ini demi maslahat rumah tangga kita. Ustaz, apakah syarat poligami harus izin istri? Mohon dijelaskan, merenges ini jamaah. Kayaknya ini yang terakhir sudah jamaah. Ya kalau izin nggak harus. Tapi paling tidak kita harus memberitahu dia nantinya. Karena dalam urusan keadilan, dalam urusan berbagi hari, kebanyakan suami yang tidak ngomong biasanya dia suami pembohong. Pulang malam dari mana? Oh, kantor sibuk, padahal punya istri. Mulai kebohongan itu. Ngomong lagi, afwan ana ada tugas di luar kota, padahal ke rumah istri yang kedua. Itu kebohongan terus akan bertambah. Memang nggak harus izin, tapi pemberitahuan itu akan membuat rumah tangga kita biasanya pertama panas ya, tapi lama-lama insya Allah kalau kita punya istri yang soleha jadi dingin lagi. Jadi tidak harus izin, tapi memberitahu itu terkadang penting agar kita tidak menjadi seorang yang pembohong. Gara-gara kita tidak memberitahu istri kita, nanti di situ kita punya anak ya, kita harus berbuat adil. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, ini masih banyak pertanyaan tapi kayaknya ana sudah KO jamaah. Insyaallah kita lanjutkan, bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang akan datang nanti. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah, kalau ada yang salah itu dari diri ana sendiri. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.